Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Halo Bu Dian. Halo Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Dian? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu. Walah, luar biasa ya untuk hari ini ya Bu Dian ya. Iya. Oh ya, saya dengar Bu Dian mau melakukan proses coaching ya. Benar sekali Bu Dewi, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching. Oke, Bu Dian, sebelum jenengan melakukan proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai pengamat dalam proses coaching yang nanti akan jenengan lakukan, gitu ya. Namun sebelum Bu Dian memulai percakapan ini ya, ada hal yang mau saya sampaikan ya. Ini terkait dengan rubrik penilaian. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya berharap nanti dalam proses percakapan Bu Dian saya memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Dan Bu Dian juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot, tentunya dengan aktivitas. Iya betul ya. Dan saya juga berharap nanti dalam proses coaching yang dilakukan Bu Dian bisa menerapkan alur Tirta di dalam proses coaching itu ya, dengan terlihat tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching nanti yang akan Bu Dian lakukan. Ya Bu Dian ya. Oke, baik. Kalau gitu sebelum Bu Dian memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Bu Dian terlebih dahulu ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coach yang mana yang ingin Bu Dian kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, baik Bu, dari ketiga kompetensi yaitu kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang bobot. Dari ketiga kompetensi tersebut saya mengambil salah satu yang lebih spesifik, yaitu perihal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Jadi kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Dian itu tiga-tiganya ya Bu? Iya. Ketiga kompetensi ingin Bu Dian capai. Nah, dari ketiga kompetensi yang telah Bu Dian pilih itu, kompetensi yang lebih spesifik tadi juga sudah dengan sampaikan ya. Yang lebih spesifik adalah kompetensi yang membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, membuat pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Oke, dengan membuat pertanyaan berbobot sehingga bisa menemukan coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu ya. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bu Dian sampaikan, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan ini. Oke. Hanya itu Bu Dian yang ingin saya tanyakan. Semoga proses coaching Bu Dian dapat berjalan dengan lancar ya, dan indikator yang sudah Bu Dian tentukan tadi bisa tercapai dengan baik. Amin Bu Dewi ya. Terima kasih. Selamat melaksanakan coaching ya Bu Dian. Siap Bu Dewi. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Saya permisi dulu mengadakan coaching dengan Pak Tulus ya Bu Dewi. Silakan Bu Dian melakukan coaching dengan Pak Tulus, monggo. Ya. Selamat siang Pak Tulus, bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali Bu Dian, bagaimana kabarnya?
Saya juga baik Pak Tulus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Pak Tulus, dan terima kasih Pak Tulus sudah bisa hadir di sini di ruangan ini untuk berbincang-bincang dengan saya. Kita akan melakukan kegiatan coaching sebentar ya Pak, kira-kira waktunya 15 menit. Nanti di sini Pak Tulus bisa bercerita mengenai apa saja yang menjadi kendala Pak Tulus, dan di sini saya akan mendengarkan cerita Pak Tulus dengan baik. Terima kasih, Dian. Sama-sama Pak Tulus. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Tulus menjelang sesi diskusi kali ini? Ada hal khusus yang ingin Pak Tulus diskusikan atau fokuskan? Jadi gini Bu, sejujurnya saya sedikit merasa gugup ya Bu ya, dapat pekerjaan membuat saya mencari solusi. Tidak apa-apa Pak Tulus. Pak Tulus tidak usah gugup, tidak usah grogi ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lagi lebih mendalam Pak? Ada Bu, tapi nanti aja ya Bu setelah di akhir sesi ini saja. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Pak Tulus. Siap. Kemudian Iya. Di sesi coaching ini apa tujuan yang ingin Pak Tulus capai? jadi gini Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi umum Bu. Baik, berarti Pak Tulus ingin meningkatkan kemampuannya melakukan presentasi di depan umum. Apa definisi tujuan akhir yang ingin Pak Tulus dapatkan? Jadi tujuan akhir saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audien itu lebih terkesan gitu kepada saya Bu. Jadi dengan presentasi saya audien itu jadi lebih terkesan gitu, berkarisma. Oh ya, luar biasa sekali Pak Tulus. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang ingin Pak Tulus capai di sesi coaching ini? Jadi untuk ukuran keberhasilan itu saya ingin bisa presentasi dengan lancar ya Bu ya. Kemudian dan tidak ada rasa gugup lagi Bu, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada terus, serta mendapatkan feedback positif dari audien tadi, pertama pesan, kemudian saya mendapatkan umpan balik dari para audien. Baik, Pak Tulus ingin presentasi dengan lancar ya di depan umum ya Pak Tulus, tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak. Apa yang membuat Pak Tulus merasa kesulitan saat melakukan presentasi Pak? Jadi seperti tadi saya merasa gugup dan kadang itu sering lupa, ada kata-kata yang sudah saya siapkan dalam presentasi itu ada lupa gitu. Jadi dia membuat saya agak gugup gitu. Bisa diceritakan lebih lanjut Pak Tulus bagaimana perasaan itu kok bisa muncul? Nah, jadi perasaan itu muncul kadang gini, rasa takut itu saya tuh memberi kesan yang kurang positif gitu kepada audiens. Jadi membuat saya itu merasa gugup, terkadang saya merasa seperti ada tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang pengennya sempurna tapi akhirnya tidak sempurna. Iya paham. Kemudian bagaimana Pak Tulus menghadapi situasi tersebut? Dalam menghadapi situasi tersebut ya Bu ya, di sini mana saya meminta bimbingan kepada Dian. Tujuan saya kemudian itu membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya ini merenung, kemudian membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa ini didengar dan didukung oleh dia. Oke, baik Pak Tulus, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Lalu apa ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Ya, yang saya ingin tambahkan, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil dalam presentasi, dan saya yakin dengan video ini saya itu bisa mencapainya. Oke, sekarang mari kita merancang rencana aksi ya Pak ya. Kira-kira apa rencana aksi dari Pak Tulus dalam mencapai tujuan presentasi yang Pak Tulus harapkan? Saya itu akan mempersiapkan materi presentasi yang dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan umum, mungkin bisa di depan cermin ketika saya setelah mandi ya Bu ya, mungkin bisa, dan mencari feedback atau materi dari teman atau mentor seperti itu. Bagus sekali itu Pak Tulus.
Kemudian adakah prioritas yang ingin Pak Tulus miliki dalam rencana aksi tersebut? Kalau prioritas itu saya mempersiapkan materi dengan baik, Bu. Kemudian berlatih presentasi depan cermin tadi yang seperti anak-anak Rahmandi mungkin ya. Kemudian saya percaya bahwa dengan adanya fondasi yang kuat di dalam materi dan latihan-latihan seperti yang dilakukan tadi membantu saya mengatasi rasa gugup itu. Ya, benar sekali Pak Tulus bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu Pak Tulus untuk mengatasi rasa gugup tersebut ya. Nah, kemudian apa strategi yang Pak Tulus gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut? Jadi mungkin strategi saya yang lakukan adalah saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik mungkin Bu ya, untuk menarik perhatian audiens, kemudian berlatih presentasi dengan fokus pada informasi saya dan gerakan tubuh saya mungkin perlu saya tambahkan untuk meyakinkan audiens. Saya juga akan berencana meminta feedback dari teman secara konstruktif Bu, untuk harus memperbaiki diri saya. Berarti Pak Tulus melakukan strategi yang sudah disebutkan tadi dengan cara mencari referensi materi dengan baik, kemudian persiapan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada informasi dan gerakan tubuh, serta berencana untuk meminta feedback yang konstruktif untuk memenuhi perbaikan tadi ya Pak ya. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Tulus mengatasi tantangan saat presentasi tersebut. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Pak. Apa komitmen Pak Tulus terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik ya Bu ya. Kemudian terus berlatih di depan cermin tadi Bu, dan mencari feedback dari teman atau Oke, kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Pak Tulus untuk menjaga komitmen itu? untuk menjaga itu saya mungkin akan meminta bantuan teman atau mentor ya Bu ya, untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dengan dukungan mereka itu akan menjadikan pendorong motivasi atau pemantik di dalam saya memperbaiki diri atau memperbaiki di dalam presentasi. Oke, bagus sekali Pak Tulus. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Untuk tindak lanjut, saya akan terus berlatih presentasi juga ya Bu ya, dari feedback dan dari teman atau mentor untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kemudian kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, jadi saya ini tetap akan menjalankan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif sehingga saya tidak menjadi gugup lagi di hadapan audiens. Kira-kira kapan Pak Tulus akan melakukan aksi tersebut? Mungkin secepatnya Bu, mungkin setelah ini, mungkin pas besok bisa saya lakukan. Oke, baik. Sepertinya berarti di sini Pak Tulus akan melakukan rencana besok nih. Iya. Ya, semoga Pak Tulus bisa melakukan rencana itu dengan lancar ya Pak Tulus. Amin, amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Tulus. Baik, berarti coaching kita hari ini selesai ya. Semoga kita bisa berdiskusi lain kali ya Pak Tulus. Siap Ibu. Oke, sekian dari saya Pak Tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Dian dengan Pak Tulus ya, terkait proses coachingnya tadi. Ini sudah ada beberapa catatan dari saya ya, tapi sebelum saya sampaikan hasil dari observasi saya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dulu kepada Dian. Iya, Bu Juli. Apa yang sudah Bu Dian lakukan dalam melaksanakan proses coaching tadi, dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tadi? Dalam proses coaching tadi yang saya lakukan yaitu memberikan solusi kepada Pak Tulus terkait permasalahannya ya. Kemudian indikator yang sudah mulai tampak itu ada beberapa Bu Dewi, yaitu pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian
dengan harapan itu Pak Tulus bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Pak Tulus kemudian dapat memunculkan ide-ide yang fresh untuk masalah yang sedang dihadapinya. Oke, itu ya. Baik. Apa yang sudah Budian sampaikan sesuai dengan hasil catatan saya ya. Budian sudah memberikan sebuah prinsip ya, prinsip kemitraan. Terbukti ketika Budian mengobrol dengan Pak Tulus itu tidak ada perbedaan strata. Ya. Terus di sini juga Budian sudah menerapkan prinsip proses kreatif ya, di mana Budian bisa menggali aktivitas seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Dan jenengan juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga memunculkan pikiran coaching untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Budian tadi juga sudah memaksimalkan potensi dari seorang coaching. 3 kompetensi inti yang ingin dicapai ya. Saya tadi juga sudah melihat ketika kompetensi inti yang Budian harapkan itu saya lihat sudah terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting dari proses coaching tadi yang dilakukan Budian sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur cerita, yaitu jenengan sudah memulai dari tujuan, identifikasi, perencanaan aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah ya Budian ya. Secara gambaran umum dari hasil observasi saya, Budian telah melakukan proses coaching yang sangat baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir Budian yang ingin saya tanyakan ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Budian kembangkan dari proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu bisa menjadi pendengar aktif dan berkehadiran penuh. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi Ibu Dewi, dan yang jelas pertanyaan dalam saya mengajukan pertanyaan di blog itu lebih bisa saya kembangkan lagi. Itu ya Budian ya. Baik, dengan meningkatkan pertanyaan berbobot yang diharapkan Budian untuk bisa dikembangkan lagi gitu ya. Iya. Oh gitu. Ya semoga bisa segera Budian terapkan. Tapi tidak hanya potensi itu saja ya Budian. Untuk potensi yang lainnya saya rasa juga bisa diterapkan semua supaya nanti bisa mempertajam ketika melakukan proses coaching terhadap coachingnya. Iya, siap Bu Dewi. Terima kasih sekali Budian, sebuah proses yang sangat luar biasa sekali ini ya. Semoga bisa berdampak bagus untuk kedepannya. Saya kira untuk supervisi saat ini saya akhiri dan saya sudahi ya Budian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.